Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mewawancarai masyarakat tentang pemahaman Pancasila dari masyarakat. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Ramadan. Saya Agung Abdul Rashid. Saya Jeffrey Giovanni. Saya Arif Rahman Hakim. Baiklah, itu dari perkenalan dari kami. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Yang ketiga tuh persatuan Indonesia. Ya. Yang keempat, Masih kurang, belum nyampe 5. Apalagi anak zaman sekarang banyak yang kurang mengerti dengan isi Pancasila tersebut. Kalau menurut Bapak, untuk menerapkan Pancasila dengan baik, kemungkinan belum sempurna. Udah tapi belum sempurna karena kondisi Indonesia ini kan masih banyak yang belum dibenahi, seperti jiwa gotong royong, persatuan. Dan persatuan kita harus kita kembalikan dengan sila-sila yang ada, dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. disebut sudah sih, sudah. Jadi dilaksanakannya belum. Salah satunya yaitu pengaruh globalisasi dan modernisasi anak-anak sekarang, di mana mereka lebih cepat terpengaruh dengan budaya asing daripada budaya sendiri. Yang kedua yaitu pengaruh teknologi atau informasi melewat media sosial, yang anak-anak gampang sekali terpengaruh dengan berita-berita hoax dan juga yang menyebabkan perpecahan atau intoleransi atau konflik antara mereka. Karena di sosial media itu sibuk memperlihatkan kayak antara satu pihak dengan yang lain. Jadi kalau nggak pintar masyarakatnya dalam menerima dan mengarahkan informasi, maka dia akan mendapatkan informasi sepihak dan itu akan memecah belah. Tentang kedepannya, ya satu dan persatuan lah. Kalau kita bersatu, mungkin tantangan itu bisa kita kalau kita bersatu, tantangan itu bisa kita ke depannya kita benahkan supaya Indonesia ini maju. Sebaiknya berfokus pada pendidikan dan budaya supaya anak itu lebih bisa mengerti paham dengan isi Pancasila. Program pemerintah seharusnya pemerintah harus bijak menanggapi nilai-nilai Pancasila. Contoh ya, seperti permasalahan yang ada saat ini, kondisi negara kita kan sedang limpa musibah. Sebaiknya pemerintah cepat tanggap. Itulah kira-kira yang Bapak. Ya, sebenarnya sudah mulai di
sekarang diterapkan lagi nilai-nilai Pancasila di sekolah. Terus dalam upacara mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekolah. Juga semacam edukasi ke masyarakat mulai dari keluarga, menerapkan nilai agama, sila pertama menerapkan nilai saling berbagi, tenggang rasa. Ya masih ada sebagian yang kurang memahami. Kurang ya, kalau yang anak-anak usia 20-an itu kayak kurang. Nggak tahu ya. Tapi kalau dari kecil-kecil mungkin karena mereka udah dari SD gitu ya, lihat ada anak SD. Oke, tapi kalau udah makin besar mereka entah sosial media sekarang yang semakin lebar, semakin luas. Jadi ini seakan-akan gampang aja sih melontarkan kata-kata kasar di sosial media. Sosial media itu sekarang kan tempat mereka terlalu berekspresi tapi tanpa tanpa norma gitu, kata-kata kasarnya melompat orang. Kalau generasi pemuda, insya Allah mungkin memahami. Untuk generasi muda, Ya, itu sangat penting agar membentuknya karakter yang kuat agar mereka menjadi manusia yang bertanggung jawab juga demi masa depan bangsa Indonesia. Karena kita berbagai suku, berbagai agama, dan berbagai daerah kita beragam beribu pulau. Jadi salah satu untuk menyatukannya nilai Pancasila itu. Karena negara kita negara Pancasila. Kalau tidak kita apakan, kalau tidak kita apakan nilai Pancasila, negara kita tuh tidak mungkin kuat dan nilai-nilai itu makin lama kalau kita tidak kuatkan itu makin kurang dari yang kita harapkan. Penting sih bang, penting. Itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mereka tahu makna dari isi Pancasila tersebut agar mereka tidak melupakannya. Yaitu sih, jangan jadikan alasan demokrasi, bebas berpendapat, tapi dengan gampang aja ekspresi itu di sosial media itu tanpa batas. Padahal kan kita ada norma, terus ibaratnya menegur atau mengkritik itu di sosial media itu lebih sopan. Ternyata kan sekarang anak-anak Minang ini kan kadang influencernya kata-katanya kebanyakan gampang aja kan, keluar kata-kata kotornya kayak gitu. Padahal sebenarnya kata-kata itu kan juga nilai-nilai Pancasila kita kan, bagaimana adab. Nilai-nilai luhur kita sebagai bangsa yang kuat, yang maju untuk negara ini menjadi negara yang bersatu. Itu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pendidikan, karakter atau dalam penegakan hukum dan budaya Indonesia. Iya, mengedukasi itu dari kecil. Nilai Pancasila itu diterapkan dari sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Bukan hanya sekedar nilai angka di sebuah rapor, tapi bagaimana menerapkan itu di sikap anak-anak. Ya, kalau di sekolah itu guru, kalau di rumah orang tuanya. Jadi bagaimana caranya, bagaimana ya, program pemerintah ini menciptakan bagaimana itu terkoordinasi dengan baik gitu. Keluarga mensupport, guru mensupport, jadi anak-anak ini alur rekodnya itu bagus. Nah, itu kesimpulan dari beberapa video yang kami wawancarai. Kalau ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi.